Kali ini saya bakalan share tentang komponen-komponen dasar yang ada dalam storytelling. Ketika kita ingin bercerita, ingin didengarkan orang, ketika kita ingin agar diskusi kita berhasil, public speaking atau komunikasi kita berhasil, dalam jenis komunikasi apapun, kita perlu menggunakan storytelling. Dan untuk menggunakan storytelling, penting banget untuk mengenal komponen-komponen apa aja yang ada di dalam storytelling. Dan saya memudahkan teman-teman untuk bisa memahaminya dengan membuat bagan seperti ini. Nah, jadi ada tiga unsur dalam storytelling. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua adalah isi atau story, dan yang ketiga adalah closing atau penutupan. Itu adalah unsur yang benar-benar dasar dalam storytelling. Nah, dalam pembuka ini biasanya ada judul. Untuk membuat satu cerita terasa menyenangkan, kita perlu untuk tahu tujuan dari cerita tersebut. Dengan cara kita harus memikirkan terlebih dahulu, kira-kira kita tuh mau ngobrolnya tentang apa. Kira-kira kita itu mau cerita tentang apa. Kita ketika ketemu orang, sudah ada sesuatu atau yang terbersit di dalam benak kita atau pikiran kita untuk diceritakan. Dari judul itulah muncul subjudul atau subheadline untuk membangun kesadaran dari pendengar. Dan yang berikut di transisi ini, antara pembuka dan story itu ada keresahan. Nah, setelah kita menceritakan sedikit dari subjudul, kita bisa memberitahukan keresahan. Sebenarnya keresahan itu nggak terlalu beda jauh dengan pain point. Tapi kalau keresahan itu biasanya tujuannya untuk meningkatkan awareness daripada pendengar yang mendengarkan cerita kita. Masuk ke kolom di story itu ada pain point, masalah atau konflik yang pengen kita ceritakan. Setelah itu kita bisa menyampaikan detail dari story tersebut. Misalkanlah ya, saya mau ngomong tentang kopi. Disitulah saya akan ceritakan tentang masalah yang sedang saya alami sebelumnya. Itulah kenapa saya pergi mencari kopi di mana-mana. Dan setelah itu masuk ke solusi. Misalkan pain point-nya adalah saya itu sering ngantuk kalau kerja. Sedangkan saya itu nggak bisa kerja di waktu siang karena itu panas banget. Saya hanya akan bisa kerja siang kalau saya pergi ke kafe. Nah, itu udah termasuk detail story. Nah, masuk ke poin solusinya. Disitulah kita bisa bilang, nah karena itu saya sering minum kopi Nescafe. Gue tuh sering banget nyetok kopi Nescafe ini di rumah gue dengan tujuan supaya gue bisa melek. Nah, jangan lupa ketika kita bercerita di kolom bagian sini, entah itu menyampaikan pain point dari masalah atau detail dari story, kita perlu memasukkan seperti pengalaman yang pernah kita alami. Misalkan tadi saya bilang, saya kalau kerja di malam atau di siang hari itu suka ngantuk ya. Terus data dan fakta, sedikit data dan fakta itu penting banget untuk membuat cerita kita terlihat lebih berkesan. Nah, ketika kita menyampaikan sebuah solusi, ada momen di mana kita cuma bercerita seperti biasanya saja, tapi ada saatnya di mana kita bisa membuat klimaks di bagian solusi ini. Ketika kita bercerita, ada aha momennya yang membuat orang bakalan terkesan, terkejut. Wow, the story is very amazing, very impressive. Nah, sebentar saya akan bikin contoh dari storytelling ya. Saya akan jelaskan dulu tentang bagian ini. Di transisi ini ada poin kesimpulan. Artinya kita menyimpulkan atau kita mengulangi apa yang kita sudah cerita tadi. Dan yang terakhir ada call to action. Yaitu ajakan untuk mengambil tindakan. Ajakan untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir ada ending. Di mana itu adalah momen untuk kita mengakhiri cerita tersebut. Nah, pas di bagian ending ini, kita bisa membuat sebuah closing statement yang kuat dengan tujuan untuk men-trigger orang-orang untuk melakukan sesuatu. Dan setelah itu, finish. Nah, kembali ke bagan nomor 1 tadi. Tujuan dari bagan pertama ini ya, adalah untuk meningkatkan apa? Awareness. Kesadaran dari orang-orang tentang cerita yang mau kita sampaikan. Terus menimbulkan penasaran. Nah, yang berikut, di bagian isi, di bagian kolom ini tujuannya untuk meningkatkan emosional dari pendengar. Ketika ada aha moment, ketika ada pain point, sebuah masalah, dan setelah itu ada solusi dari pain point tadi, maka itu akan mengundang atau membangkitkan emosional dari pendengar tersebut. Dan yang terakhir, di bagian penutupan ini tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada para pendengar. Dan selain itu adalah untuk mengajak para pendengar to doing something, melakukan sesuatu. Mengajak mereka, call to action. Mengajak mereka untuk mengambil sebuah keputusan. To do something. Nah, setelah ini saya bakalan share tentang gimana caranya mempraktekkan komponen-komponen yang sudah ada di dalam storytelling ini.
Kalau teman-teman perhatikan dalam pembuatan sebuah film, dalam cerita komik, dalam penulisan koran, artikel, pembuatan konten, video, dan berbagai macam jenis cerita lainnya, orang-orang sering menggunakan storytelling ini. Juga dengan tujuan-tujuan yang saya sudah jelaskan di sini. Semoga teman-teman memahami dengan mudah dan baik. Semangat terus CB Squad, setelah ini saya akan share tentang gimana caranya menciptakan sebuah cerita yang menarik.